Hanya dalam satu malam, sebuah kota Israel lenyap ditelan hujan bola api raksasa dari langit. Perdana Menteri Netanyahu segera terbang ke ASN, memohon bantuan mendesak dari Trump. Apa sebenarnya yang jatuh dari langit? Heningnya malam di Israel Utara tiba-tiba terkoyak oleh pemandangan yang tak pernah terbayangkan, sebuah teror kosmik yang kini dicatat sebagai tragedi terbesar dalam sejarah modern negara itu, tepat pada pukul 1.15 waktu setempat. Langit yang semula cerah di atas kota Sionit, sebuah pusat teknologi dan kebudayaan yang ramai dengan populasi lebih dari 150,000 jiwa, berubah menjadi tirai api neraka. Bola-bola api raksasa yang diameternya diperkirakan mencapai puluhan meter, menghujani kota itu dalam serangkaian serangan yang cepat dan tanpa ampun. Ini bukan rudal, ini bukan bom, ujar Dr. Eliana Cohen, seorang ahli astrofisika dari Universitas Haifa, dalam wawancara telepon dengan Jaringan Berita Global, JBG. Suaranya terdengar tercekat oleh kepanikan. Data seismik menunjukkan dampak dari setidaknya 7 objek besar. Kekuatan dampaknya setara dengan gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter di titik 0, tetapi dengan energi termal yang 1000 kali lebih tinggi. Ini adalah peristiwa kehancuran total. Laporan awal yang masuk ke Markas Besar Angkatan Pertahanan Israel, IDF, segera memicu kebingungan yang berubah menjadi kepanikan massal. Saksi mata dari kota-kota tetangga yang disiarkan langsung melalui saluran media sosial sebelum akhirnya pemerintah memutus jaringan di area tersebut, menggambarkan bola-bola cahaya jingga kemerahan yang melesat turun dengan kecepatan hipersonik, meninggalkan jejak asap tebal yang membara di belakangnya. Salah satu video amatir yang diverifikasi oleh Pusat Analisis Krisis Internasional, CICA, dan dikutip oleh The Jerusalem Post, menunjukkan sebuah bola api menabrak area alun-alun utama Sionit. Dalam sepersekian detik, hanya ada kilatan putih menyilaukan dan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu dalam radius beberapa kilometer. Saya melihatnya dari balkon saya, sekitar 20 kilometer jauhnya, tutur Yossi Ben Ari, seorang pensiunan perawat yang tinggal di Kiryat Yam, kepada tim lapangan dari Radio Militer Israel, Galatz. Cahaya itu bukan cahaya matahari. Itu cahaya yang melahap. Dalam 5 menit, gumpalan asap jamur menjulang di mana Sionit seharusnya berada. Setelah itu tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan dan keheningan yang menakutkan. Pada pukul 3 Hoye, tim penyelamat dan militer pertama yang berhasil mencapai batas terluar wilayah Sionit, kini dijuluki nol zona kehidupan, mengirimkan laporan yang mengerikan. Kota Sionit telah lenyap. Tidak ada bangunan yang berdiri. Hanya kawah-kawah raksasa yang masih berasap, diselingi oleh puing-puing leburan yang suhunya masih sangat tinggi sehingga mustahil untuk didekati. Jalanan utama, yang malam sebelumnya dipenuhi kehidupan, kini menjadi lautan kaca hitam hangus. Kami tidak mencari korban. Kami mencari bukti bahwa sebuah kota pernah ada di sini. Lapor seorang perwira IDF yang namanya tidak disebutkan kepada kantor pers pemerintah, GPO, melalui saluran darurat satelit. Perkiraan awal kami, lebih dari 150.000 warga telah hilang, baik tewas seketika, menguap, atau terkubur di bawah kedalaman kawah. Nah, ini adalah pemusnahan total. Menteri Pertahanan, yang langsung mengadakan rapat darurat dengan Kabinet Keamanan, mengumumkan bahwa sistem pertahanan rudal canggih Israel, termasuk Iron Dome dan Arrow 3, tidak mendeteksi objek-objek tersebut sebagai rudal balistik konvensional atau ancaman udara biasa. Sistem kami terprogram untuk mengidentifikasi ancaman buatan manusia. Objek-objek ini muncul dari luar atmosfer dalam hitungan detik, tanpa jejak panas atau profil aerodinamis yang biasa. Jelas seorang juru bicara IDF kepada Channel 12 News, mengindikasikan bahwa sumber serangan mungkin berasal dari luar angkasa atau teknologi yang sama sekali tidak dikenal. Kekhawatiran global segera memuncak. Bursa saham Tel Aviv ditutup dalam keadaan darurat, diikuti oleh gelombang kejutan di bursa global. Presiden Shuhada Asa dalam pernyataan singkatnya yang disiarkan oleh CNN, menyebut peristiwa itu sebuah tindakan teror yang mengerikan dan tidak dapat dibayangkan dan menjanjikan dukungan penuh. Namun, di balik layar, pemerintah Israel tahu bahwa janji dukungan saja tidak cukup. Dalam konferensi video yang sangat rahasia, di mana detailnya bocor kepada agen berita Reuters dari sumber diplomatik di Yerusalem, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan langkah drastis, meninggalkan negara yang sedang berduka dan langsung menuju Washington.
Keputusan Perdana Menteri untuk pergi pada saat seperti ini menunjukkan tingkat keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan lagi tentang konflik regional. Ini adalah tentang kelangsungan hidup, kata analis politik terkemuka Profesor Ariel Stern kepada Haaretz. Jika objek-objek itu adalah meteorit, mengapa hanya satu kota? Jika ini adalah senjata musuh, kekuatan macam apa yang mereka miliki yang dapat menembus atmosfer tanpa terdeteksi? Jawabannya ada di tangan aliansi terkuat mereka. Dan PM Netanyahu tahu bahwa dia hanya punya waktu beberapa jam sebelum krisis ini berubah menjadi kepunahan. Kepergian Netanyahu, meskipun memicu kritik dari oposisi, menegaskan satu hal. Krisis yang dihadapi Israel berada di luar kemampuan mereka sendiri untuk diatasi. Di bawah langit yang baru saja didera api, seluruh dunia menahan napas, menantikan apa yang akan dibawa oleh fajar berikutnya dan apa yang akan dimintakan Netanyahu dari Washington. Jakarta diguncang oleh pusaran berita yang tidak lagi didominasi politik atau ekonomi konvensional, melainkan oleh sebuah revolusi senyap yang disebut Gelombang Tsunami Digital 2025. Sebuah laporan eksklusif dari Lembaga Riset dan Strategi Teknologi Global, LRSTG, yang dirilis secara terbatas kepada media, menggarisbawahi bagaimana konvergensi tiga pilar teknologi, kecerdasan buatan, AI, komputasi kuantum dan jaringan generasi ke-6, 6G, telah mengubah lanskap peradaban dari kamar operasi rumah sakit hingga ruang kelas sekolah. Laporan ini, yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan profesional dan akademisi, menyatakan bahwa tahun 2025 bukanlah lagi era adopsi teknologi, melainkan era integrasi penuh yang tak terhindarkan. Intensitas perkembangan AI menjadi sorotan utama. Sistem AI kini bertindak sebagai agen AI otonom yang mampu membuat keputusan kompleks tanpa intervensi manusia, terutama di sektor logistik dan keuangan. Bank-bank besar di Asia Tenggara, menurut data dari Asosiasi Fintech dan AI Regional, AFAR, melaporkan peningkatan efisiensi operasional hingga 35% berkat sistem AI yang mengelola deteksi penipuan dan analisis risiko kredit secara real-time. Di sisi lain, sebuah artikel mendalam dari Jurnal Teknologi Manufaktur Asia, edisi Maret, menyoroti bagaimana robot pintar berbasis AI tidak hanya melakukan otomatisasi proses produksi, mengurangi downtime mesin hingga 60% melalui pemeliharaan prediktif, tetapi juga bekerja secara kolaboratif dengan operator manusia, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan jauh lebih aman. Kolaborasi ini, yang oleh LRSTG disebut sebagai Augmented Human Productivity, menunjukkan bahwa AI berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti total, meskipun muncul tantangan etika dan ketenaga kerjaan yang masif. Perkembangan yang lebih revolusioner terjadi di dunia kesehatan. Layanan medis kini dipersonalisasi hingga ke tingkat genetik berkat kemampuan komputasi kuantum. Pusat Penelitian Genomika di Singapura, dalam konferensi pers virtual yang disiarkan langsung oleh News Health Tech Global, mengumumkan keberhasilan simulasi molekuler kompleks yang memungkinkan pengembangan obat baru dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. Ini berarti proses diagnosis penyakit kronis dan kanker kini dapat dideteksi dalam hitungan detik oleh AI generatif medis yang menganalisis hasil pencitraan dan data lab. Sebuah inisiatif di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui program Sandbox Kesehatan 2025, seperti yang dilaporkan oleh Antara News pada awal November. Secara aktif mengakselerasi inovasi digital ini, termasuk penggunaan rekam medis elektronik, RME, yang terintegrasi penuh dengan platform nasional Satu Sehat. RME ini tidak hanya mempercepat alur kerja klinik dan puskesmas, tetapi juga memberdayakan pasien untuk memiliki akses mudah ke riwayat kesehatan mereka sendiri. Sebuah langkah besar menuju layanan kesehatan yang lebih inklusif dan transparan. Tsunami digital ini juga didorong oleh percepatan infrastruktur jaringan. Peluncuran jaringan 6G mulai menampakkan hasil, terutama di kota-kota pintar. Kecepatan transfer data yang jauh melampaui 5G memungkinkan aplikasi yang sebelumnya hanya ada di fiksi ilmiah, seperti hologram real-time untuk rapat bisnis lintas benua dan pengalaman virtual reality, VR, yang sepenuhnya imersif dan tanpa lag dalam metaverse edukasi. Sebuah studi kasus dari majalah Inovasi Pendidikan Global, edisi Mei, menunjukkan bahwa penggunaan metaverse edukasi, di mana siswa dapat mengunjungi situs bersejarah atau melakukan eksperimen sains virtual yang aman, meningkatkan keterlibatan siswa di daerah terpencil hingga 80%.
Lebih lanjut, jaringan Ning-G adalah fondasi bagi kendaraan otonom generasi baru yang terintegrasi dengan infrastruktur kota, menjanjikan sistem transportasi yang lebih cerdas dan bebas kecelakaan. Namun, di balik semua kemajuan ini, muncul bayangan tantangan siber yang tidak kalah besar. Laporan LRSTG secara tegas memperingatkan bahwa otomatisasi masif ini juga menciptakan permukaan serangan yang lebih luas. Solusi yang diangkat adalah adopsi massal kriptografi pasca kuantum, PQC, oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melindungi data dari ancaman peretasan kuantum di masa depan. Selain itu, maraknya konten rekayasa AI, sering disebut deepfake, mendorong pengembangan watermark generatif, sebuah label digital yang ditambahkan pada konten buatan AI untuk membedakannya dari konten orisinil. Sebuah upaya penting untuk menangkal misinformasi yang terus menyebar di ranah maya, berdasarkan riset yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia pada pertengahan tahun. Pada akhirnya, tahun 2025 menjadi penentu di mana teknologi bukan lagi tentang alat, melainkan tentang sistem yang terintegrasi dan cerdas. Gelombang tsunami digital ini membawa janji efisiensi luar biasa, personalisasi layanan, dan peningkatan kualitas hidup, namun juga menuntut adaptasi keterampilan dan kesiapan etika yang mendalam dari seluruh lapisan masyarakat. Peradaban kini berada di persimpangan jalan, dan setiap individu, dari dokter, insinyur, hingga pembuat kebijakan, ditantang untuk menavigasi lautan data dan kecerdasan buatan yang terus meluas ini. Gelombang tsunami digital yang didorong oleh agen AI otonom dan komputasi kuantum, sebagaimana diuraikan dalam analisis para pakar, telah mencapai pantai-pantai sosial, menimbulkan apa yang disebut oleh Forum Ekonomi Dunia, Fed, sebagai badai etika dan rekonstruksi sosial. Fokus utama badai ini adalah nasib jutaan pekerja yang pekerjaannya terdisrupsi secara fundamental, serta tantangan etika yang kompleks seputar bias algoritma dan pengawasan massal. Sebuah laporan komprehensif dari Lembaga Kajian Ketenagakerjaan dan Masa Depan, LKKMF, menunjukkan bahwa di tahun ini, otomatisasi tidak lagi hanya menyasar pekerjaan fisik repetitif di pabrik, tetapi juga pekerjaan kerah putih yang melibatkan analisis data, penerjemahan, dan bahkan pembuatan konten data dari Badan Pusat Statistik Digital, BPSD, yang dirilis dalam konferensi pers virtual yang disiarkan oleh Kompas Bisnis, mengungkapkan bahwa sektor layanan pelanggan dan entry data mengalami penurunan kebutuhan tenaga kerja manusia hingga 40% di beberapa kota besar. Angka ini sebagian besar diserap oleh sistem AI chatbot generasi lanjut yang mampu menangani pertanyaan kompleks, bahkan negosiasi, dengan human-like empathy. Namun LKKMF menyoroti sebuah paradoks. Meskipun pekerjaan lama hilang, permintaan untuk prompt engineers, spesialis etika AI, dan manajer interaksi manusia-mesin meroket, menciptakan kesenjangan keterampilan atau skill gap yang sangat besar. Profesor Aisyah Rahman, seorang sosiolog teknologi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, dalam wawancaranya dengan jurnal Sosiologi Digital Asia, menyatakan bahwa ini adalah masa transisi terburuk yang pernah dialami manusia, di mana kecepatan pembelajaran teknologi jauh melampaui kemampuan institusi pendidikan untuk beradaptasi. Isu yang lebih mendalam adalah tantangan etika yang ditimbulkan oleh dominasi agen AI. Laporan investigatif dari Bani Aliansi Kebebasan Sipil Digital, AKCD, mengungkapkan beberapa kasus di mana sistem AI yang digunakan dalam proses seleksi, pekerjaan atau pemberian pinjaman, secara tidak sengaja mengabadikan bias algoritma berdasarkan data historis yang diskriminatif. Contohnya, sebuah sistem perekrutan AI yang dilatih dengan data dari perusahaan teknologi yang mayoritas pekerjanya adalah laki-laki cenderung menolak kandidat perempuan yang berkualifikasi setara, menciptakan lingkaran setan diskriminasi digital. Menanggapi hal ini, beberapa negara mulai mengadopsi regulasi ketat seperti UU Akuntabilitas Algoritma, yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan audit rutin terhadap sistem AI mereka. The Jakarta Post melaporkan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyusun rancangan kebijakan serupa, menekankan perlunya transparansi dan mekanisme banding bagi keputusan yang dibuat oleh mesin. Rekonstruksi sosial di bidang pendidikan menjadi krusial. Sistem pendidikan dituntut untuk bergerak dari model hafalan dan ujian tradisional menuju model yang fokus pada keterampilan abad ke-21 yang tahan AI, seperti kreativitas, pemikiran kritis, dan kecerdasan emosional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Revolusi Kurikulum 2025
sebagaimana diberitakan oleh Tempo News yang mengintegrasikan pemikiran komputasi dan literasi data sejak tingkat sekolah dasar, serta memperkenalkan modul keterampilan fleksibel di tingkat universitas. Tujuannya adalah mempersiapkan generasi muda untuk bekerja bersama AI, bukan melawan AI. Selain itu, muncul perdebatan sengit mengenai konsep Universal Basic Income, UBI, atau Universal Basic Services, UBS, sebagai solusi mitigasi kehilangan pekerjaan massal. Ekonom terkemuka, Dr. Bima Santoso, dalam artikel opini di media keuangan dan kebijakan publik, berpendapat bahwa surplus ekonomi yang dihasilkan oleh otomatisasi harus direalokasikan untuk mendukung masyarakat yang terdisrupsi. Namun, LRSTG berhati-hati memperingatkan bahwa tanpa adanya pendidikan ulang yang masif, UBI-UBS hanya akan menunda masalah tanpa menyelesaikan akar penyebabnya. Solusi yang lebih praktis dan saat ini sedang diuji coba oleh beberapa perusahaan multinasional adalah pajak robot, di mana perusahaan yang mengganti pekerja manusia dengan robot dikenakan pajak yang hasilnya digunakan untuk mendanai program reskilling dan upskilling. Tantangan lainnya adalah pengawasan dan privasi data yang diperparah oleh jaringan 6G dan AI. Pengembangan kota cerdas, smart cities, telah menciptakan lingkungan di mana setiap aspek kehidupan dapat dipantau dan dianalisis secara real-time oleh sensor dan kamera berbasis AI. Laporan dari Badan Perlindungan Data Pribadi Nasional (BPDN) menunjukkan peningkatan signifikan dalam laporan pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi, bahkan oleh entitas pemerintah. Oleh karena itu, BPDN mendorong adopsi Zero Trust Architecture dan penggunaan teknologi peningkatan privasi, PIT, seperti homomorphic encryption, untuk memastikan bahwa data dapat diproses tanpa perlu diungkap kerahasiaannya. Rekonstruksi sosial ini menuntut bukan hanya teknologi baru, tetapi juga kontrak sosial baru antara warga negara, perusahaan, dan pemerintah mengenai siapa yang mengendalikan data dan bagaimana keputusan yang memengaruhi hidup dibuat di era dominasi algoritma. Badai etika ini menuntut kesadaran kolektif dan tindakan yang tegas untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Tahun ini, dinamika geopolitik global tidak lagi didominasi oleh pergerakan kapal induk, melainkan oleh kecepatan fabrikasi semikonduktor canggih dan kepemilikan data. Dunia telah memasuki fase yang disebut oleh para analis di Institut Kajian Strategis dan Teknologi, IKST, sebagai medan perang silikon dan kode, di mana kedaulatan masa depan ditentukan oleh penguasaan AI generatif tingkat lanjut dan komputasi kuantum. Laporan IKST secara belak-belakan menyoroti bahwa alih-alih meredam, persaingan teknologi antara kekuatan utama justru semakin memfragmentasi rantai pasok global dan memaksakan negara-negara non-blok untuk mengambil sikap. Fokus utama ketegangan ini adalah perang dingin chip, sebuah istilah yang kini menjadi headline harian di Financial Times Asia. Amerika Serikat dan Tiongkok terus memperketat kontrol ekspor teknologi semikonduktor, khususnya yang berkaitan dengan chip AI berperforma tinggi seperti GPU dan accelerator kuantum. Kompas Bisnis melaporkan bahwa tindakan balasan Tiongkok terhadap pembatasan ekspor ASEAN telah menciptakan ketidakpastian di pasar global yang berdampak langsung pada industri otomotif dan elektronik di Eropa dan Asia. Misalnya, pembatasan akses Tiongkok terhadap beberapa bahan baku penting untuk semikonduktor telah memicu alarm di seluruh rantai pasok global, mendorong negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan untuk mengalokasikan investasi masif untuk mendiversifikasi sumber pasokan, seperti yang terangkum dalam laporan khusus Reuters Technology Review. Di tengah tarik-menarik kekuatan besar ini, muncul isu kritis tentang kedaulatan data. Jaringan 6G yang sedang diimplementasikan secara global menciptakan infrastruktur yang sangat cepat namun sangat rentan terhadap pengawasan asing. Negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia kini berjuang keras untuk menyeimbangkan investasi asing dalam infrastruktur digital dengan kebutuhan untuk melindungi data warga negara mereka. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, melalui inisiatif Digital Sovereignty Roadmap, sebagaimana dilaporkan oleh Antara News, secara aktif menjajaki kemitraan dengan negara-negara yang menawarkan solusi teknologi yang transparan dan yang bersedia menyimpan serta memproses data di dalam batas wilayah yurisdiksi National Data Localization. Upaya ini adalah respons langsung terhadap kekhawatiran bahwa data pribadi dan strategis nasional dapat diakses oleh kekuatan asing untuk keuntungan ekonomi atau militer, sebuah risiko yang diuraikan secara rinci oleh Jurnal Keamanan Siber Regional.
Dampak geopolitik tsunami digital meluas hingga ke sektor pertahanan dan militer. Perlombaan pengembangan senjata otonom mematikan, LAOS, yaitu sistem senjata berbasis AI yang dapat memilih dan menyerang target tanpa intervensi manusia, telah memicu perdebatan moral dan diplomatik yang intens. Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, membahas isu regulasi AI ini, seperti yang diberitakan oleh PBB Global News. PBB berupaya keras untuk menyusun kerangka kerja global yang mengikat, menerapkan prinsip AI yang aman, adil, transparan, dan beretika untuk mencegah AI menjadi pemicu konflik berskala besar. Namun kemajuan terhambat oleh perbedaan kepentingan antara negara-negara yang menganggap LAOS sebagai aset militer, strategis, dan negara-negara yang mendesak pelarangan total bagi negara-negara berkembang dan non-blok. Posisi mereka kini berada di persimpangan digital. Laporan dari Lembaga Pembangunan Global, LPG, menunjukkan bahwa negara-negara ini dihadapkan pada pilihan sulit. Menerima investasi teknologi yang masif, tetapi dengan potensi ketergantungan pada platform dan standar asing, disebut platform dependency, atau berinvestasi secara mandiri yang prosesnya lambat dan mahal. Indonesia misalnya dalam menjaga kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, berusaha memperkuat kapasitas teknologi domestik, termasuk dengan mendorong startup AI lokal dan mendirikan pusat riset semikonduktor. Sebuah langkah yang disebut Kompas.com sebagai strategi diplomasi digital yang berhati-hati. Tujuannya adalah meminimalkan ketergantungan dan memperkaya posisi diplomatik di kancah global. Secara keseluruhan, medan perang silikon dan kode telah menjadikan teknologi bukan sekadar alat ekonomi, melainkan mata uang kekuasaan yang baru. Penguasaan AI dan kuantum menentukan siapa yang akan menulis aturan global berikutnya, mulai dari standar etika, arsitektur internet, hingga tata kelola ruang siber. Fragmentasi digital yang terjadi menuntut negara-negara untuk tidak hanya berinovasi dalam teknologi, tetapi juga berdiplomasi dengan cerdas dan memastikan bahwa kemajuan teknologi melayani tujuan nasional, sambil tetap mempromosikan kerjasama internasional untuk mengatasi ancaman eksistensial, seperti penyalahgunaan AI dan ketidakstabilan rantai pasok. Setelah melalui analisis mendalam tentang gelombang tsunami digital dan badai etika yang ditimbulkannya, kini saatnya fokus pada solusi dan kerangka kerja kebijakan yang proaktif. Tahun ini ditandai oleh upaya global yang intensif untuk merumuskan peta jalan ketahanan digital global, sebuah strategi komprehensif yang bertujuan untuk mengelola risiko dan memaksimalkan manfaat dari revolusi AI, kuantum, dan SXG. Sebuah laporan think tank berpengaruh, Konsorsium Kebijakan Teknologi KKT, yang dirilis secara serentak di 5 benua, menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan dalam era agen AI otonom adalah dengan mengadopsi model adaptasi ganda, dual adaptation. Inovasi yang agresif sambil membangun pagar etika dan sosial yang kuat. Pilar pertama dari kerangka kerja ini adalah pendidikan ulang, reskilling, skala besar. Menyikapi laporan LKKMF tentang hilangnya pekerjaan kerah putih, KKT merekomendasikan investasi global yang setara dengan 1% PDB untuk mendanai program reskilling dan upskilling yang difokuskan pada keterampilan tahan AI. Program ini tidak hanya melatih ulang pekerja yang terdisrupsi dalam bidang data science atau cyber security, tetapi juga menanamkan literasi etika digital bagi semua. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, seperti yang diulas oleh media pendidikan dan pelatihan, meluncurkan voucher pembelajaran seumur hidup VBLS yang memungkinkan pekerja dari berbagai usia mengakses kursus-kursus bersertifikat AI dan kuantum secara gratis. Model pendanaan VBLS ini diusulkan untuk didanai sebagian melalui pajak transaksi digital yang dikenakan pada platform-platform teknologi besar, sebuah mekanisme yang dirujuk oleh Dr. Sri Mulyani, ekonom dari Universitas Indonesia, UI. Dalam pidato utamanya di Forum Reformasi Fiskal Asia, pilar kedua adalah regulasi inovatif dan akuntabilitas algoritma. Mengatasi masalah bias algoritma yang diungkap oleh AKCD, KKT mendesak pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Audit AI Wajib. Regulasi ini mewajibkan setiap sistem AI yang digunakan dalam pengambilan keputusan kritis, seperti kredit, perekrutan, atau peradilan, untuk menjalani audit independen tahunan guna memastikan keadilan dan ketiadaan bias. Badan Regulasi Teknologi dan Inovasi BRTI, sebagaimana dilaporkan oleh Hukum dan Teknologi Indonesia, telah memulai proses konsultasi publik mengenai rancangan peraturan yang mencakup hak untuk mendapat penjelasan, right to explanation,
yang memberikan hak kepada warga negara untuk memahami bagaimana keputusan yang memengaruhi mereka dibuat oleh sistem AI. Penerapan hak ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme akuntabilitas yang nyata, memindahkan AI dari kotak hitam menjadi mekanisme yang transparan. Pilar ketiga berfokus pada ketahanan siber dan kedaulatan data. Mengingat persaingan geopolitik dan risiko peretasan kuantum, KKT menekankan pentingnya adopsi kriptografi pasca kuantum (PQC) sebagai standar wajib untuk semua komunikasi data pemerintah dan industri vital, sebuah langkah yang juga didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain PQC, pemerintah didesak untuk berinvestasi dalam infrastruktur cloud nasional yang aman yang sepenuhnya mematuhi standar data localization dan data residency untuk menjamin kedaulatan data. Sebuah studi kasus dari lembaga riset Pertahanan Digital ASEAN menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi standar PQC dan cloud nasional sejak awal menunjukkan tingkat ketahanan siber 65% lebih tinggi dibandingkan negara yang masih bergantung pada infrastruktur asing. Upaya ini menjadi krusial dalam menghadapi medan perang silikon dan kode yang dibahas sebelumnya. Pilar keempat adalah diplomasi teknologi dan kerjasama global. IKST menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tsunami digital sendirian. Diperlukan sebuah perjanjian Jenewa digital, yaitu kerangka kerja internasional yang mengikat tentang penggunaan AI, terutama dalam konteks militer, LAWIS, dan standar etika siber. Indonesia, melalui perannya di ASEAN, Beijing Pays for inisiatif untuk menciptakan kode etik AI regional yang diulas oleh The ASEAN Post, bertujuan untuk menyelaraskan standar regional guna memperkuat posisi tawar kolektif dalam negosiasi global. Diplomasi ini juga harus mencakup upaya bersama untuk memastikan akses yang adil terhadap teknologi canggih bagi negara-negara berkembang, mencegah munculnya apartheid digital yang memisahkan dunia menjadi haves dan have-nots teknologi. Peta jalan ketahanan digital ini yang dikemukakan oleh KKT bukan sekadar respons defensif. Ini adalah sebuah visi untuk masa depan di mana teknologi diatur dan dimanfaatkan untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan. KTT menyimpulkan bahwa kunci sukses terletak pada kecepatan adaptasi, keberanian dalam mereformasi pendidikan dan regulasi, dan komitmen politik untuk menjadikan etika dan keadilan sebagai inti dari setiap keputusan teknologi. Garis depan adaptasi adalah di sini, dan tindakan yang diambil hari ini akan menentukan apakah umat manusia akan menjadi pengendali atau korban dari gelombang tsunami digital yang tak terhindarkan. Perjalanan melalui gelombang tsunami digital mencapai klimaksnya pada perumusan ulang esensi pekerjaan dan kehidupan sosial. Babak ini secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak untuk membentuk kontrak sosial baru yang menempatkan humanitas dan konsep meaningful work di garis depan di tengah hiperotomasi yang didorong oleh agen AI otonom. Sebuah laporan revolusioner dari Lembaga Kajian Ketenagakerjaan dan Masa Depan (LKKMF) yang dirilis dalam Forum Internasional tentang Masa Depan Pekerjaan secara eksplisit menyatakan bahwa krisis terbesar yang dihadapi masyarakat bukan lagi kehilangan pekerjaan, melainkan kehilangan makna dari pekerjaan itu sendiri. Menteri Ketenagakerjaan Menaker, Yasir Lee, dalam pidato kunci yang disiarkan oleh Antara News, secara tegas mengakui bahwa perkembangan AI dan transisi hijau menciptakan dua tantangan besar yang harus diatasi dengan semangat gotong royong, DNA sosial utama bangsa Indonesia. Menaker menekankan pentingnya peran serikat pekerja dalam mengawal isu disrupsi AI, agar proses transformasi berlangsung secara adil, inklusif, dan tidak meninggalkan siapapun. Ini adalah pengakuan resmi bahwa mekanisme pasar saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas sosial di era AI. Presiden sendiri, dalam forum APEC, seperti diliput oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah memaparkan pentingnya AI untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai swasembada pangan. Namun hal ini menuntut fokus pada dimensi humanis dalam setiap implementasi teknologi. Disrupsi terhadap pekerjaan kerah putih yang sebelumnya dianggap aman, memaksa dilakukannya transformasi pengelolaan sumber daya manusia, SDM. Menaker Yasir Lee seperti dilaporkan oleh kontan COID, menyoroti bahwa 58,7% tenaga kerja didominasi oleh milenial dan Gen Z yang memiliki tuntutan baru, seperti kebutuhan akan meaningful work, pekerjaan yang bermakna, dan personal growth.
Perusahaan-perusahaan terkemuka kini mengubah fokus mereka dari sekadar efisiensi robotik menjadi kolaborasi manusia AI, Human AI Collaboration. Misalnya, bank-bank yang mengadopsi AI untuk analisis risiko kini melatih stafnya untuk fokus pada interaksi pelanggan yang kompleks dan penyediaan solusi keuangan yang bersifat personalized, sebuah peran yang membutuhkan kecerdasan emosional dan pemikiran kritis, hal-hal yang tidak dapat direplikasi oleh AI. Langkah mitigasi yang paling krusial adalah reformasi pendidikan yang berani. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 seperti dirangkum oleh Sistem Informasi Kurikulum Nasional yang bertujuan memperkuat kualitas pembelajaran tanpa mengubah kurikulum secara substansial. Strategi utamanya adalah pembelajaran mendalam dan penambahan mata pelajaran pilihan seperti coding dan kecerdasan artifisial. Tujuannya, seperti yang ditekankan oleh guruinovatif.id, adalah menciptakan pembelajaran yang dipersonalisasi dan adaptif dengan bantuan teknologi, serta berfokus pada pembelajaran berbasis proyek, PBL, dan keterampilan abad ke-21. Bahkan Kementerian Agama mendukung pergeseran paradigma dengan mempromosikan model flipped classroom, di mana peran guru bergeser dari sage on the stage menjadi guide on the side, menumbuhkan budaya belajar kolaboratif dan kemandirian. Namun, kontrak sosial baru ini juga menuntut regulasi yang lebih tegas terhadap etika AI. Aliansi Kebebasan Sipil Digital (AKCD) terus menyerukan penegakan UU Akuntabilitas Algoritma untuk mencegah bias algoritma, terutama dalam proses perekrutan dan pemberian layanan publik. Mereka berargumen bahwa tanpa adanya transparansi dan hak banding atas keputusan yang dibuat oleh AI, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem yang baru. Di industri kreatif yang juga mengalami disrupsi, para storyteller yang berpartisipasi dalam Idea Talks 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Koran Jakarta, mengakui bahwa AI mengubah cara mereka memproduksi konten. Namun peran mereka bergeser menjadi kurator untuk memastikan human touch dan otentisitas tetap ada, menegaskan bahwa nilai tertinggi tetaplah pada kreativitas dan narasi yang autentik. Secara finansial, demokratisasi investasi menjadi bagian integral dari kontrak sosial baru. Komisi ABC DPR RI, melalui acara FECDI dan FC 2025, seperti disampaikan Antara News, mendorong tokenisasi aset nyata, RWA. Tokenisasi ini membuka jalan bagi masyarakat dengan modal terbatas untuk berinvestasi secara fraksional pada aset fisik seperti proyek infrastruktur, menjadikan investasi lebih inklusif dan menjadi fondasi pembiayaan pembangunan nasional. Ini adalah contoh bagaimana teknologi canggih dimanfaatkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pada akhirnya, bab 8 ini menyimpulkan bahwa matahari terbit digital di Indonesia, yang berambisi menuju visi Indonesia Emas 2045, tidak hanya akan diukur dari pertumbuhan PDB yang ditargetkan 8% oleh Kadin Indonesia dan Komdigi, melainkan dari seberapa baik negara ini dapat menjaga kualitas dan makna kehidupan warganya. Kontrak sosial baru menuntut setiap entitas, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menerima hiperotomasi sebagai keniscayaan, tetapi pada saat yang sama, berjuang untuk memastikan bahwa teknologi melayani tujuan tertinggi kemanusiaan, pekerjaan yang bermakna, keadilan yang terjamin, dan martabat yang utuh di tengah lautan kode dan silikon. Puncak dari seluruh spektrum tantangan dan optimisme yang ditimbulkan oleh tsunami digital kini menemukan manifestasinya dalam warisan digital Indonesia, sebuah cetak biru implementasi yang secara fundamental mengubah cara negara beroperasi dan berinteraksi. Babak ini merangkum komitmen kolektif untuk menjadikan pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK sebagai pilar utama visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Strategis Nasional. Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Transformasi, PKKPT, dalam rilis laporan akhir tahunnya, menyebut bahwa keberhasilan Indonesia terletak pada integrasi vertikal dan horizontal dari semua inisiatif digital, mulai dari chip hingga masyarakat adat. Salah satu warisan paling nyata adalah integrasi layanan publik melalui GovTech. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komdigi, bersama berbagai kementerian terkait, telah mempercepat implementasi INA Digital sebagai GovTech Indonesia. Siaran pers bersama Komdigi dan Kemenpa-NRB mengonfirmasi bahwa platform ini berfungsi sebagai Chief Technology Officer, CTO, nasional,
mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan penyediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Fokusnya adalah pada layanan yang paling berdampak, bantuan sosial, anti korupsi, hilirisasi, dan layanan masyarakat. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada infrastruktur publik digital, DPI, yang memastikan interoperabilitas antara identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital, yang merupakan fondasi krusial untuk mencegah fragmentasi layanan yang pernah menjadi masalah akut. Warisan kedua adalah kedaulatan digital yang terukur dan inklusif. Menyadari pentingnya kemandirian teknologi di tengah medan perang silikon dan kode, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemdikti-Saintek memperkuat kolaborasi akademisi, industri, dan pemerintah. Program unggulan AI Talent Factory, seperti yang dilaporkan oleh portal Komdigi, dipersiapkan secara masif untuk melahirkan talenta digital yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami implikasi etika dan sosialnya. Ini adalah upaya nyata untuk mencapai kedaulatan teknologi nasional, mengurangi ketergantungan pada standar dan platform asing. Di saat yang sama, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dari Bank Indonesia (BI) memperkuat kedaulatan ekonomi keuangan digital dengan mewajibkan pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri, sebuah langkah tegas untuk menjaga kepentingan nasional dan mendorong inklusi keuangan. Pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan diwujudkan melalui konvergensi hijau digital. Kerjasama antara Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, yang disoroti dalam acara SIBE 2025. Fokus pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang tangguh dan ramah lingkungan, memastikan pembangunan hari ini tidak mengorbankan masa depan. Laporan ini menunjukkan bahwa inovasi akademik, seperti pemanfaatan AI untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, kini menjadi persyaratan dasar untuk setiap proyek pembangunan, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap net zero emissions. Warisan tersulit namun paling krusial adalah kontrak sosial baru yang humanis. Untuk menghadapi risiko badai etika dan isu meaningful work, DPR RI melalui Komisi Eksi bersama BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong demokratisasi investasi melalui teknologi, seperti tokenisasi aset untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Sementara itu, di bidang keamanan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan para pemangku kepentingan dalam NCC 2025, seperti diberitakan oleh delikasia.com, secara kolektif menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa diukur dari kemampuannya menjaga ruang digitalnya agar tetap aman, beretika, dan produktif. Pada akhirnya, ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan dari tsunami digital, tetapi juga menggunakan gelombang tersebut untuk merekonstruksi peradabannya berdasarkan 4 pilar visi 2045. Warisan digital Indonesia adalah komitmen untuk Bedinpern dalam IPTEC melalui AI Talent Factory, mencapai ekonomi berkelanjutan melalui konvergensi hijau digital, meratakan pembangunan melalui DPI dan inklusi digital, dan memantapkan ketahanan nasional melalui INA digital dan kedaulatan data. Kesuksesan terletak pada kolaborasi pentahelix, pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media, dan keyakinan bahwa teknologi adalah alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan tujuan itu sendiri. Setelah melintasi setiap fase tsunami digital, dari euforia inovasi hingga ancaman fragmentasi geopolitik dan krisis etika, dunia kini berkumpul untuk merumuskan landasan kolektif. Babak final ini berfokus pada konsensus Jakarta, sebuah inisiatif diplomatik ambisius yang dipimpin Indonesia untuk menciptakan arsitektur tata kelola AI global yang inklusif. Memastikan bahwa kecerdasan buatan melayani seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir kekuatan teknologi. Laporan akhir konsultasi global tentang tata kelola AI, KGTAI, yang menjadi dokumen utama dalam perundingan di Jakarta, secara tegas menyatakan bahwa era teknologi tanpa batas telah berakhir, digantikan oleh kebutuhan mendesak akan regulasi yang etis dan terdesentralisasi. Konsensus Jakarta ini adalah respons langsung terhadap medan perang silikon dan kode, di mana AI dan komputasi kuantum telah menjadi aset militer dan ekonomi yang sangat diperebutkan. Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, dalam jumpa pers yang disiarkan oleh Berita Diplomatik Internasional, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menjembatani jurang pemisah antara model regulasi yang berpusat pada negara, state-centric, di barat dan model yang lebih berorientasi pada
pembangunan di negara-negara selatan. Menteri Luar Negeri secara eksplisit menekankan bahwa tata kelola AI harus didasarkan pada prinsip AI yang aman, adil, transparan, dan beretika, sebuah prinsip yang diambil dari strategi nasional yang telah diterapkan di Indonesia. Poin krusial yang diangkat dalam konsensus Jakarta adalah tuntutan untuk mengatasi bias algoritma global. Lembaga Riset dan Strategi Teknologi Global (LRSTG) mempresentasikan temuan yang menunjukkan bahwa mayoritas model AI generatif tingkat lanjut masih dilatih dengan data yang didominasi oleh bahasa dan budaya dari negara maju yang secara sistematis mengabaikan keragaman global. Konsensus ini mendorong adopsi standar data lintas budaya (SDLC) yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk memasukkan data yang representatif dari negara-negara berkembang, termasuk bahasa, dialek, dan konteks sosial dalam pelatihan model AI mereka. Hal ini dianggap penting untuk memerangi apartheid digital dan memastikan bahwa AI dapat memberikan manfaat yang relevan secara lokal, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan di negara-negara yang berpendapatan rendah. Selain itu, isu akuntabilitas dan kedaulatan data mendominasi perundingan. Konsensus Jakarta menyerukan pembentukan Badan Arbitrase AI Internasional (BAI) di bawah naungan PBB, yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa untuk kasus-kasus pelanggaran etika AI lintas batas, seperti deepfake yang merusak reputasi atau penyalahgunaan senjata otonom. BAI akan berfungsi sebagai pelengkap UU Akuntabilitas Algoritma Domestik yang telah diimplementasikan oleh banyak negara. Jurnal Hukum Internasional dan Teknologi menilai inisiatif ini sebagai langkah revolusioner karena berupaya menempatkan kewenangan etika AI di atas kepentingan nasional. Sebuah langkah yang ambisius mengingat sensitivitas geopolitik saat ini. Dalam konteks konvergensi hijau digital, konsensus Jakarta juga menyertakan klausul yang mengikat tentang AI untuk iklim yang berkelanjutan. Negara-negara maju didesak untuk memfasilitasi transfer teknologi AI dan komputasi kuantum yang ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mencapai target net zero emissions (NZE) secara adil. Pusat Kajian Ekonomi dan Energi Hijau (PKEH) memuji dimasukkannya klausul ini, menggarisbawahi bahwa AI harus digunakan untuk mengatasi ancaman eksistensial bersama, bukan hanya untuk memperkaya satu negara. Kesepakatan ini mencakup inisiatif pendanaan untuk data, Center Hijau Global dan pengembangan AI, preskriptif iklim yang dapat diakses oleh semua negara, warisan akhir dari konsensus. Jakarta adalah penciptaan sebuah jaringan kolaborasi talenta digital global. Menyadari bahwa krisis terbesar adalah kesenjangan keterampilan, perjanjian ini mendorong pertukaran talenta dan program reskilling lintas negara, terutama berfokus pada pelatihan spesialis etika AI dan prompt engineers dari negara-negara non-blok. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti-Saintek, Indonesia berkomitmen untuk menjadikan pusat-pusat penelitiannya sebagai hub pelatihan regional. Sebuah langkah yang dilaporkan oleh The ASEAN Post sebagai upaya nyata untuk mewujudkan kedaulatan digital yang inklusif di Asia Tenggara. Pada intinya, bab 10 ini menandai berakhirnya era laissez-faire digital. Konsensus Jakarta yang didorong oleh pengalaman Indonesia dalam menyeimbangkan inovasi dan etika menjadi fondasi bagi sebuah tatanan digital baru. Konsensus ini adalah pengakuan bahwa AI adalah takdir bersama umat manusia, dan tata kelola global harus didasarkan pada kesetaraan, kedaulatan, dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa teknologi yang paling kuat dalam sejarah manusia ini digunakan untuk melayani humanitas dan menciptakan arsitektur peradaban berkelanjutan di masa depan. Setelah konsensus Jakarta meletakkan landasan tata kelola global, fokus dunia bergeser ke ranah yang lebih fundamental. Bagaimana peradaban manusia mendefinisikan kembali dirinya sendiri di hadapan kecerdasan yang melampaui kemampuan kognitif biologis. Babak penutup ini mengupas kebangkitan literasi kuantum dan filsafat kecerdasan buatan, AI, sebagai warisan pendidikan dan pemikiran yang paling esensial dalam era hiperotomasi. Jurnal Filsafat dan Teknologi Asia menerbitkan sebuah edisi khusus yang menyatakan bahwa kelangsungan hidup manusia di tengah tsunami digital tidak lagi bergantung pada apa yang kita kerjakan, melainkan pada bagaimana kita berpikir tentang realitas dan makna keberadaan kita. Titik sentralnya adalah penerimaan bahwa komputasi kuantum telah bertransisi dari laboratorium riset menjadi alat praktis
memaksa perubahan mendasar dalam pendidikan sains dan matematika. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdikti-Saintek Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Tempo Pendidikan, telah meresmikan program percontohan literasi kuantum untuk semua. Program ini bukan bertujuan mencetak fisikawan kuantum secara massal, melainkan mengajarkan konsep-konsep inti seperti superposisi dan entanglement kepada siswa menengah dan mahasiswa, menanamkan cara berpikir probabilistik dan multidimensi yang vital untuk memahami dunia yang didorong oleh AI. Kemdikti-Saintek menekankan bahwa literasi ini adalah benteng pertahanan terakhir melawan kesenjangan kognitif digital, yaitu jurang pemisah antara mereka yang memahami logika mesin canggih dan mereka yang tidak. Di samping ilmu pengetahuan, filsafat kecerdasan buatan AI mengalami kebangkitan fenomenal dengan agen AI otonom yang kini mampu membuat keputusan moral dan strategis. Pertanyaan kuno tentang kesadaran, kebebasan berkehendak, dan etika kembali mendominasi wacana publik. Asosiasi Cendekiawan Muslim dan Ilmuwan Digital (ACMID) menyelenggarakan serangkaian seminar yang secara kritis membahas bagaimana nilai-nilai humanis dan spiritual dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur algoritma. Profesor Dr. Ningsih Hartono, seorang etikus terkemuka, dalam wawancaranya dengan Republika Digital, mengemukakan bahwa AI memaksa kita untuk merefleksikan kembali humanitas kita. Apa yang membuat keputusan manusia unggul, unik dan tak tergantikan jika bukan efisiensi. Kontrak sosial baru yang diusulkan di babak sebelumnya kini membutuhkan landasan filosofis yang kuat untuk memastikan bahwa AI melayani tujuan martabat manusia. Dignity of human being, warisan. Nah, ini juga terlihat dalam reformasi kurikulum global yang dipromosikan oleh Indonesia pasca konsensus Jakarta. UNESCO Global Report on Education Transformation memuji inisiatif untuk menambahkan modul kritis AI dan etika dalam kurikulum universitas di seluruh dunia yang berfokus pada analisis bias data, dampak sosial algoritma, dan filosofi desain teknologi. Tujuannya adalah memastikan bahwa generasi baru spesialis etika AI dan prompt engineers tidak hanya mahir dalam kode, tetapi juga memiliki kompas moral dan kemampuan critical thinking yang superior. Lembaga Kajian Ketenagakerjaan dan Masa Depan, LKKMF, menguatkan hal ini, menyatakan bahwa pekerjaan masa depan yang paling berharga adalah yang membutuhkan sintesis unik antara kreativitas, kecerdasan emosional, dan pemikiran filosofis. Bagi sektor publik, literasi kuantum dan filsafat AI mengubah cara kebijakan dibuat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kini mewajibkan setiap perumusan kebijakan strategis untuk menyertakan analisis risiko kuantum untuk keamanan data jangka panjang dan penilaian dan dampak etika AI (PDIAI) untuk mengukur potensi diskriminasi algoritma. Langkah ini yang disorot oleh Kompas Bisnis menunjukkan bahwa pemerintah telah sepenuhnya menginternalisasi tsunami digital, memindahkan fokus dari sekadar adopsi menjadi penguasaan filosofis dan strategis terhadap teknologi. Pada akhirnya, ini menyoroti bahwa warisan digital Indonesia, warisan yang mencakup GovTech, kedaulatan data, dan konvergensi hijau digital hanya dapat bertahan jika didukung oleh kebangkitan intelektual yang mendalam. Literasi kuantum adalah alat kognitif, sementara filsafat kecerdasan buatan adalah kompas moral. Keduanya adalah esensi dari epilog peradaban ini, memastikan bahwa manusia tetap menjadi agen moral di tengah lautan kecerdasan artifisial. Indonesia melalui dorongan konsensus Jakarta dan reformasi pendidikannya, memimpin upaya untuk membuktikan bahwa di era hiperotomasi, meaningful work dan martabat manusia tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi justru menjadi nilai tukar paling berharga dalam tatanan dunia baru.